Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Geviatera Ibrahim nomor urut 12. Saya Hilmia Fatmahanun nomor absen 14. Saya Sefira Cynthia Ramadhani nomor absen 31. Saya Kusuri Bamalia nomor absen 9. Saya Nana Raswaraji nomor absen 25. Saya Arkandi Polamsa nomor absen 7. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai prinsip 4R dan juga contoh penerapannya. Tahukah kamu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan atau KLHK menyampaikan bahwa produksi sampah bisa mencapai 462 ton per hari dan hanya 40 ton yang masuk ke TPA per harinya. Lalu kemana 422 ton sampah sisanya? Untuk menangani permasalahan sebelumnya, kita dapat melakukan 4R. Yang pertama ada reduce. Reduce ini merupakan teknik pengurangan sampah dengan cara memanfaatkan suatu barang secara maksimal. Lalu yang kedua ada reuse. Reuse ini merupakan teknik pengurangan sampah dengan cara menggunakan kembali barang-barang bekas yang masih layak untuk digunakan. Lalu yang ketiga ada recycle. Recycle ini merupakan teknik pengurangan sampah dengan cara mendaur ulang sampah-sampah yang ada. Lalu yang keempat ada replace. Replace ini teknik pengurangan sampah dengan cara mengganti produk-produk dengan bahan yang kurang ramah lingkungan dengan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Nah, untuk sampah organik kita dapat melakukan recycle atau daur ulang. Kita dapat dijadikan dua produk. Yang pertama ada kompos rumah tangga. Kompos ini dibuat dari sampah organik yang dicampur dengan tanah dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Lalu yang kedua ada pupuk cair. Pupuk cair ini dibuat dari sampah organik yang dicampur dengan air dan perbandingan 1:1. Nah, dua produk ini dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat diterapkan kepada kaleng. Yang pertama adalah reduce. Kita dapat mengurangi penggunaan sampah kaleng dengan cara mengurangi konsumsi minuman kaleng. Hal ini dilakukan karena sampah kaleng membutuhkan waktu sekitar 80 hingga 200 tahun untuk akhirnya dapat terurai. Yang kedua adalah reuse. Kita dapat menggunakan kaleng bekas untuk membuat berbagai macam hal. Contohnya adalah pot, wadah pensil, hiasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah replace. Kita dapat menggunakan hal-hal yang jauh lebih aman dan juga tahan lama daripada kaleng yang hanya sekali pakai. Contohnya adalah menggunakan wadah makan dan wadah minum Tupperware. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat diterapkan kepada sampah kardus. Yang pertama adalah reduce. Untuk mengurangi penggunaan kardus yang hanya dapat dipakai sekali, kita dapat menggantinya dengan menggunakan tote bag, menggunakan troli, maupun menggunakan keranjang. Yang kedua adalah reuse. Kita dapat menggunakan kembali sampah kardus yang masih kokoh untuk membuat barang-barang lainnya. Contohnya adalah rumah kucing, wadah buku, maupun tempat pensil. Di sini saya ada contoh, yaitu saya mencoba membuat wadah pensil dari bahan kardus bekas. Yang ketiga adalah replace. Untuk menggantikan kardus yang hanya dapat dipakai sekali atau dia mudah rusak, kita dapat menggantinya dengan menggunakan rak kayu maupun kontainer plastik. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara mengolah sampah plastik. Yang pertama bisa dengan reduce atau mengurangi sampah plastik, yaitu dengan kita menggunakan keranjang belanja ataupun tote bag. Banyak sekarang model-model tote bag yang sangat menarik perhatian dan bisa dengan menggunakan itu mengurangi penumpukan sampah-sampah. Lalu dengan recycle, kita bisa mendaur ulang sampah-sampah plastik yang sulit terurai menjadi sebuah barang-barang yang menarik dan bisa menimbulkan harga jual yang menguntungkan bagi kita. Oke, sekarang adalah kaca. Kaca sendiri ada 3R. Yang pertama adalah reduce, mengurangi penggunaan limbah kaca. Kalaupun sudah digunakan, usahakan jangan membuang kaca yang terpecah belah karena berbahaya, bisa beler. Reuse, kurangi penggunaan kaca yang berlebihan. Misal kalau kita membeli kaca cermin, nah itu usahakan jangan banyak-banyak, satu saja nggak apa-apa. Yang ketiga adalah recycle, daur ulang kembali limbah kaca tersebut menjadi barang yang berguna. Contoh bisa untuk menggunakan vas bunga dari kaca. Misal kaca bekas tuh dipecahkan, diambrukkan lagi, jadi kecil, habis itu dibuat lagi menjadi vas bunga kaca, terus lampu dari kaca, apalagi ya bingkai kaca, cermin lagi bisa ya. Sekian, terima kasih. Nah, selain itu, kertas bekas juga dapat dimanfaatkan menggunakan prinsip 4R. Yang pertama yaitu reuse. Dalam prinsip
dapat menjadi catatan sementara atau menjadi bahan pembungkus nasi sehingga mengurangi penggunaan kertas yang baru. Yang kedua, yakni prinsip recycle atau daur ulang. Nah, kertas bekas dapat didaur ulang menjadi bahan kerajinan tangan atau menjadi kertas yang baru sehingga mengurangi penumpukan sampah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.